Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya Galuh Fitriani, NIM 185211187. Di sini saya akan membahas tentang penyelesaian soal algoritma SIMRAK masing-masing sebagai tugas UTS manajemen pengambilan keputusan. Oke, langsung aja ya teman-teman. Nah, mengenai soalnya adalah maksimumkan Z sama dengan 3x1 plus 2x2 dengan pembatas 4x1 plus S2 lebih dari 60, 2x1 plus 2x2 lebih dari 30, dan x1, x2 kurang dari 0. Nah, di sini kita disuruh menentukan x1 dan x2-nya. Caranya yaitu pertama adalah mengkonversi formulasi persoalan pada bentuk kanonik. Jadi seperti ini. Kita tentukan baris ke-0 dulu. Baris ke-0 jatuh kepada Z sama dengan 3x1 plus 2x2 sebagai fungsi tujuan. Nah, untuk menentukan baris pertama itu adalah 4x1 plus 5x2 ditambah S1 sama dengan 60, dan baris kedua adalah 2x1 plus 2x2 ditambah S2 sama dengan 30. Selanjutnya, nah, setelah bentuk kanonik tadi, kita masukkan pada tabel dengan persamaan Z sama dengan 3x1 plus 2x2 diubah menjadi tabel negatif pada baris Z min 3x1 min 2x2 sama dengan 0. Nah, kenapa yang awal mulanya positif ini berubah menjadi negatif? Karena 3x1 plus 2x2 ini akan dipindah ke ruas baris kiri sehingga menghasilkan negatif seperti ini. Nah, kita langsung masukkan saja untuk fungsi tujuan ini, dimasukkan ke dalam tabel. Dimasukkan ke dalam tabel, yaitu Z memperoleh 1, X1 memperoleh min 3, X2 memperoleh min 2, dan solusinya adalah 0. Nah, untuk pembatas 1, S1, X1 jatuh kepada 4, X2 5, dan solusi S1-nya adalah 1, solusinya adalah 60. Untuk pembatas kedua yaitu X1 jatuh kepada 2, X2 2, S2 1, solusinya adalah 30. Selanjutnya yaitu setelah dibentuk kanonik tadi, langkah kedua yaitu menentukan solusi basis visible atau SBF. Nah, dari langkah kanonik yang pertama tadi dapat ditetapkan jika X1 dan X2 sama dengan 0. Maka nilai S1 dan S2 diikutsertakan pada baris ke-0. Dengan begitu maka akan menghasilkan ini teman-teman, akan menghasilkan ini. BV sama dengan Z, S1, S2. NBV sama dengan X1 dan X2, BFS sama dengan Z sama dengan 0, S1 sama dengan 60, dan X1 dan X2. S2 sama dengan 30. Nah, dari kanonik tersebut, NBV-nya memiliki koefisien yang negatif, sehingga BFS-nya belum optimal. Untuk variabel X1 memiliki koefisien negatif, maka variabel X1 menjadi variabel yang menjadi basis interfering variable. Nah, selanjutnya, menghitung rasio dengan menggunakan ERO. Nah, apa itu? Karena fungsi tujuan, pada baris fungsi tujuan itu kita harus mencari nilai yang terbesar terlebih dahulu. Nah, pada baris fungsi tujuan itu kan nilai terbesarnya min 3. Jadi kita memproses pada baris min 3 tersebut. Maka kolom ini merupakan variabel basis. Nah, dengan begitu kita akan menghitung rasionya dengan cara solusi ini dibagi dengan X1, 60 dibagi 4 sama dengan 15, 30 dibagi 2 sama dengan 15. Nah, ini kan hasilnya sama. Nah, untuk menentukan basisnya, kita memilih baris pertama, 60 dibagi 4 sama dengan 15. Nah,
ini, jadi angka 4 ini. Karena basisnya adalah angka 4, maka kita harus mengubahnya menjadi 1. Caranya yaitu angka 4 ini dibagi menjadi 4 sama dengan 1. Nah, karena angka 4 ini dibagi 4, jadi semua deretan ini juga dibagi menjadi 4. Dengan persamaannya yaitu karena angka 4 ini dibagi menjadi 4, jadi semua baris di angka 4 ini kita bagi menjadi 4 juga. Dengan persamaannya terlebih dahulu yaitu gini, 4x1 plus 5x2 ditambah S1 sama dengan 60. Jadi kalau dibagi 4 menjadi 4 dibagi 4x1 plus 5 dibagi 4x2 ditambah 1 per 4 S1 sama dengan 60 dibagi 4. Dengan menghasilkan 1 plus 1,25. X2 ditambah 0,25 S1 sama dengan 15. Nah, menghasilkan seperti ini. Angka 4-nya berubah menjadi 1, angka 5-nya berubah menjadi 1,25, angka 1-nya berubah menjadi 0,25, solusinya berubah menjadi 15. Bisa dilihat dulu ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu karena angka 4 sudah berubah menjadi 1, nah nilai atasnya min 3 itu harus diubah menjadi 0. Nah, untuk merubah min 3 ini menjadi 0, itu kita harus mencari rumusnya. Nah, rumusnya adalah rumus untuk mengubah min 3 menjadi 0 itu adalah baris kedua dikali 3 ditambah baris pertama dengan menghasilkan seperti ini. Nah, bisa diamati min 3-nya berubah menjadi 0, min 2 1,75, 0,75, solusinya menjadi 0. Selanjutnya yaitu ketika nilai pertama dan kedua sudah berubah, maka nilai ketiganya juga harus berubah. Angka 2 ini kita ubah menjadi angka 0. Nah, untuk merubah angka 2 ini menjadi 0 dengan cara baris kedua ditambah baris ketiga, hanya baris kedua ditambah baris ketiga. Saya ulangi lagi, untuk mengubah baris ini menjadi 0 adalah baris kedua ditambah baris ketiga, sehingga menghasilkan rumusan seperti ini. 1 dikali min 2 ditambah 2, ditambah 1,25 dikali min 2, ditambah 2, ditambah 0,25 dikali min 2, ditambah 0, min 0 dikali min 2, ditambah 1, sama dengan 15 dikali min 2 ditambah 30. Dengan menghasilkan 0,5 min 0,5 S1 plus S2 sama dengan 0. Seperti ini. Nah, 2-nya berubah menjadi 0, 2-nya berubah 0,5, 0-nya berubah menjadi 0,5, satunya tetap, solusinya berubah menjadi 30. Nah, setelah kita hitung tadi, ini hasilnya merupakan tidak terdapat nilai minus pada fungsi tujuan. Maka dari itu solusi optimumnya adalah ini. X1 sama dengan 15, X2 sama dengan 0, dan Z sama dengan 45. Cukup sekian penyelesaian soal algoritma simplex maksimasi tadi dari saya. Jika ada kesalahan atau kurang jelas, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.